Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Rabu 15 September 2021, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Janganlah tawar hatimu. Dalam hidup ini tak bisa disangkal oleh siapapun bahwa tubuh jasmaniah manusia semakin hari semakin berkurang. Semakin bertambah usia, manusia lahiriah semakin merosot. Ada orang-orang tertentu yang stres dan menjadi tawar hati karena takut menjadi tua. Sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memperlambat penuaan. Ada itu yang melakukan operasi plastik atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Saudaraku, sebagai orang percaya, tidak perlu kita takut menjadi tua. Tetapi milikilah prinsip seperti Rasul Paulus di dalam nats ini. Meski manusianya merosot, namun batinianya dibaharui dari sehari ke sehari. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita sering mendengar, bahkan merasakan sikap tawar hati, di mana keadaan ini sebenarnya menunjukkan pada suatu kondisi hati yang sedang kecewa karena beratnya beban yang harus dipikul dalam perjalanan hidup kita. Jika hal ini dibiarkan secara berkepanjangan, ini akan berakibat buruk bagi kesehatan jasmani maupun rohani diri sendiri maupun orang lain. Orang yang tawar hati akan kehilangan gairah di dalam hidupnya. Biasanya akan muncul sikap yang memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri, juga terhadap orang lain, dan juga kepada Tuhan. Ia cenderung tidak mau peduli dengan lingkungannya, bahkan tidak lagi peduli terhadap dirinya sendiri. Saudaraku, sikap tawar hati ini mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat, dan putus asa dalam hidupnya. Untuk itu jauhkan sikap tawar hati agar dapat membangun semangat hidup kita ini. Sebab jika kita tawar hati, maka tubuh lahiriah kita ini akan tidak sehat. Tetapi jika kita tidak tawar hati, walaupun tubuh kita lagi tidak baik, manusia batiniah kita akan terus dibaharui hari demi hari oleh Allah yang telah menjanjikan kekuatan bagi setiap orang yang dikasihinya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oleh sebab itu, jangan sampai tawar hati. Apa yang kita alami saat ini, termasuk pandemi COVID-19, dan dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan kita belum berakhir sampai saat ini,
membuat hidup semua manusia menderita, bisa saja menjadi alasan untuk tawar hati. Kita telah melihat dan merasakan bahwa Tuhan telah menopang dan memberi kita hati yang kuat untuk mengatasinya. Kekuatan hati itu adalah iman kita. Ingatlah seperti yang dikatakan Rasul Paulus, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, janganlah tawar hatimu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kasih Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan, berikan hari yang baru dan semangat baru di pagi yang indah ini. Bahkan ketika kami sudah melewati satu malam, terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berterima kasih di tengah-tengah pandemi COVID yang belum berakhir ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman kami, sehingga kami masih memiliki keyakinan dan hati yang percaya bahwa Tuhan sebenarnya hendak memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan melalui kondisi sekarang ini, mungkin hendak menegur kami, agar kami semakin mendekatkan diri kami di hadapan-Mu. Kiranya kami tidak menjadi orang yang tawar hati hanya karena keadaan pandemi ini belum berakhir. Dan banyak tantangan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Ya Tuhan, jika ada saudara-saudara kami yang mulai ganggu hatinya, Tuhan kuatkan kembali. Dan biarlah mereka mengingat sesungguhnya kasih Tuhan luar biasa di dalam hidup mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.